Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini Bu Ina bisa bertemu kembali dengan kalian dalam pelajaran Green Education atau PLH. Insya Allah kita akan membahas tentang teknologi sederhana pengolahan sampah organik. Kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas materi kita lebih lanjut, kita harus mengetahui arti dari kata teknologi sederhana terlebih dahulu. Teknologi sederhana dapat diartikan sebagai alat atau benda atau cara atau proses yang dilakukan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaannya. Selain itu, teknologi sederhana juga dilakukan oleh manusia untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Contohnya adalah permasalahan tentang sampah. Baiklah anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini lebih fokus, Bu Ina akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi teknologi sederhana pengolahan sampah organik. Yang kedua, kalian dapat membuat pupuk kompos. Yang ketiga, kalian dapat menuliskan laporan pembuatan pupuk kompos dari sampah makanan di rumah. Dan yang keempat, kalian dapat mempresentasikan laporan pembuatan pupuk kompos. Rencana pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kalian harus menyimak pemaparan materi teknologi sederhana pengolahan pupuk kompos. Kemudian nanti kalian mengisi lembar kerja peserta didik yang akan Bu Ina berikan dalam link Google Form. Lalu kalian melakukan praktik pembuatan pupuk kompos dari sisa makanan di rumah, menuliskan laporan pembuatan pupuk kompos, lalu kalian presentasikan laporan pembuatan pupuk kompos. Hari ini Bu Ina akan melakukan penilaian yang pertama dari lembar kerja yang kalian kumpulkan, kemudian dari praktik pembuatan pupuk kompos dan penyusunan laporan, dan juga sikap bijak kalian terhadap lingkungan. Sampah organik merupakan sampah atau limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sampah ini dapat terurai atau mengalami pembusukan secara alami oleh bakteri. Sampah organik dapat dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Namun, apabila tidak diolah dengan baik, sampah organik dapat menyebabkan permasalahan bagi manusia. Contohnya menyebabkan bau busuk atau menyebarkan penyakit maupun bakteri yang berbahaya bagi kehidupan. Nah, oleh karena itu, sampah organik harus dimanfaatkan atau diolah dengan teknologi yang tepat. Contohnya dengan teknologi sederhana pembuatan pupuk kompos. Bu Ina akan menjelaskan langkah-langkah membuat pupuk kompos yang dapat kalian praktekkan di rumah. Siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos, yaitu sampah organik. Bisa dari sisa makanan atau sisa sayuran. Lalu kalian siapkan wadah berukuran besar, bisa berupa keranjang atau ember yang sudah tidak terpakai. Jangan lupa dilengkapi dengan penutup agar pupuk tidak terkontaminasi. Masukkan tanah ke dalam wadah tersebut. Lalu siram permukaan tanah menggunakan air secukupnya. Masukkan sampah organik yang sudah disiapkan secara merata. Lalu tutup lagi dengan tanah. Nah, tanah berperan sebagai penutup sampah. Lakukan ini berulang-ulang sampai keranjang atau ember kalian itu penuh. Jangan lupa setelah memasukkan sampah atau tanah, wadah ditutup dengan rapat dan biarkan sekitar 3 minggu. Gambar langkah-langkah yang tadi Bu Ina jelaskan kurang lebih seperti ini. Ada sampah organik, kemudian tanah, kemudian keranjang. Kita masukkan tanah, kemudian sampah organik, kemudian tanah, kemudian sampah organik, diulangi sampai keranjangnya penuh, lalu kita tutup, tunggu sampai 3 minggu,
nanti sampah organik tersebut akan mengalami pembusukan. Nah, setelah membusuk, sampah organik tersebut akan berubah menjadi pupuk kompos yang bisa kita berikan kepada tanaman. Teknologi sederhana pengolahan sampah organik, selain dijadikan sebagai pupuk kompos, sampah organik juga dapat digunakan untuk bahan pembuat pupuk cair. Dapat dijadikan sebagai pakan atau makanan ternak. Di beberapa negara, sampah organik dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga sampah. Coba kalian cari tahu negara mana saja yang sudah memanfaatkan sampah organik menjadi pembangkit listrik tenaga sampah. Kalian bisa membaca bagaimana dihasilkan listrik dari sampah organik. Sampah organik juga dapat digunakan sebagai bahan pembuat biogas. Biogas ini bisa kita gunakan untuk memasak, contohnya untuk mengganti gas LPG. Nah, anak-anak, Bu Ina sudah selesai menjelaskan materi hari ini. Silahkan kalian isi lembar kerja dalam link yang Bu Ina berikan. Lalu kalian lakukan praktek pembuatan kompos selama 3 minggu. Lembar laporannya akan Bu Ina berikan. Nanti dikumpulkannya setelah 3 minggu. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari materi hari ini. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa saja yang sudah kita pelajari? Kemudian ada kesulitan tidak? Lalu kesimpulannya apa? Ya, boleh kalau kalian ada kesulitan bisa me-WA Bu Wina, kita akan berdiskusi ya. Setelah kita belajar, jangan lupa kita ambil hikmah pembelajaran hari ini. Sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41, di situ dijelaskan bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian lagi akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Anak-anak, di dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan bahwa kerusakan di darat dan di lautan itu sudah nampak. Oleh karena itu, kewajiban kita untuk sama-sama memelihara alam kita. Baiklah anak-anak, kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.